Pendahuluan, kegawat daruratan neurologi, tindakan dan penatalaksanaan lebih cepat dan tepat. Beberapa penyakit neurologi akut, penanganan yang cepat dan tepat untuk menghindarkan pasien dari gejala sisa dan ketergantungan terhadap orang lain. Diperlakukan suatu panduan bagi dokter dan para medis di unit pelayanan terdepan untuk mengenali dan melakukan tindakan lanjut dalam kegawatan darurat neurologi. Kegawat daruratan neurologi. 1. Tata laksana kesadaran menurun. 2. Peningkatan tik. 3. Tata laksana stroke akut. 4. Status epileptikus. 5. Kegawat daruratan cedera kepala. 6. Emergensi cedera medula spinalis. Tata laksana stroke akut. 1. Stroke merupakan penyebab kematian dan kecacatan utama di Indonesia. 2. Stroke ini suatu kegawat daruratan medis yang harus ditangani secara cepat, tepat, dan cermat. Penyebab stroke: infrak otak 80%, pendarahan 20%. Diagnosis berdasarkan klinis anamnesis dan pemeriksaan fisik neurologis, sistem scoring, CT scan kepala, MRI kepala. Bayi baru lahir. 1. Mempunyai masalah berat. Yang kedua, perlu penanganan cepat. Yang ketiga, setiap tahun. 4 juta meninggal pada bulan pertama. Yang kedua, 2/3 meninggal pada minggu pertama. Bayi resiko tinggi. 1. Bayi dengan kegawatan neonatal yang mempunyai resiko kematian atau bila bisa bertahan hidup akan mengalami gejala sisa. 1. Asfeksia dan komplikasinya. Yang kedua, trauma persalinan dan komplikasinya. Yang ketiga, BBLR. Yang keempat, diare neonatus dengan dehidrasi berat. Yang kelima, shock. Yang keenam, kelainan metabolik. Yang kedua, bayi ini perlu perawatan untuk life. Tanda bahaya atau diagnosing. 1. Asfiksia. Yang kedua, gawat nafas. Yang ketiga, kejang. Yang keempat, hipotermia berat. Yang kelima, hipoglikemia. Yang keenam, dehidrasi berat. Yang ketujuh, shock. Asfiksia. 1. Kejadian asfiksia. Yang pertama, 7/1000 kelahiran bayi negara berkembang. Yang kedua, kurang dari 1/1000 kelahiran bayi negara maju. Kedua, sebagian besar kematian terjadi segera setelah lahir. Asfiksia. 1. Asfiksia prenatal atau asfiksia neonatal. Kondisi medis akibat kekurangan oksigen saat kelahiran yang dapat menyebabkan kerusakan fisik terutama otak. Yang kedua, hipoksia. Dapat menyebabkan kerusakan berbagai organ, misalnya jantung, otak, paru, hati, usus, dan ginjal. Kerusakan otak paling sulit pulih. Yang ketiga, kasus bayi mungkin tertolong tetapi kerusakan otak menyebabkan keterlambatan perkembangan dan gangguan fisik seperti spastisitas. Keempat, bayi dengan asfeksia akan terlihat pucat atau biru, kurang respon, lunglai dengan usaha napas rendah, diperlihatkan pada skor Apgar 5 menit rendah. Masalah dalam kandungan atau prenatal. Apnea primer, ketika janin atau bayi kekurangan oksigen, terjadi periode awal usaha bernapas cepat diikuti henti napas. Apnea primer. 1. Frekuensi jantung menurun. Yang kedua, tekanan darah tetap, kecuali bila terjadi pendarahan hebat atau hipovolemi. Gawat nafas. 1. Gawat nafas atau distres respirasi pada neonatus terbagi menjadi 4 gejala utama, yaitu yang pertama, tachypnea. Laju nafas lebih dari 60 kali per menit, normal laju nafas 40 kali per menit. Yang kedua, sianosis sentral pada suhu kamar. Yang ketiga, retraksi cengkum pada sentrum
dan kosta pada saat inspirasi. Yang keempat, grunting, suara merintih saat ekspirasi. Apnea, satu, keadaan bayi tidak bernafas atau laju pernafasan kurang dari 20 kali per menit. Kedua, terdapat pada bayi asfiksia atau bayi dengan gangguan nafas berat. Yang ketiga, bahaya hipoksia, terutama hipoksia otak. Kejang. Kejang merupakan tanda bahaya dapat mengancam kehidupan karena hipoksia otak, kerusakan sel otak yang irreversibel. Dapat merupakan tanda dari satu atau lebih masalah pada neonatus. Kadang gejala tidak dikenali oleh orang tua atau petugas kesehatan. Dalam kurung, kejang subter. Hipoglikemia adalah keadaan hasil pengukur kadar glukosa darah kurang dari 45 gram per dl atau 2, mmol per liter. Setiap stres akan mengurangi cadangan glukosa darah yang ada. Kegawatan terjadi pada hipoglikemia bila berlanjut menjadi penyulit atau komplikasi yang berdampak pada kejang dan hipoksia, terutama hipoksia otak. Hipotermia. Terjadinya hipotermia karena yang pertama, penurunan produksi panas, misalnya pada keadaan disfungsi kelenjar-kelenjar tiroid, adrenal atau pituitaria. Yang kedua, peningkatan panas yang hilang, misalnya kontak langsung antara kulit neonatus dengan permukaan yang lebih dingin atau permukaan alas yang dingin seperti pada waktu proses penimbangan. Inkubator dengan jendela yang terbuka atau pada waktu proses transportasi neonatus ke rumah sakit. Suhu lingkungan yang dingin atau suhu inkubator yang dingin. Neonatus yang basah setelah lahir atau pada waktu dimandi. Hipotermia. Hipotermia terbagi menjadi dua, yaitu hipotermia sedang dan hipotermia berat. Hipotermia sedang yang pertama suhu 32 derajat Celcius sampai 36,4 derajat Celcius. Yang kedua gangguan nafas, yang ketiga denyut jantung kurang dari 100 kali per menit. Yang keempat malas minum, yang kelima letargi. Yang kedua yaitu hipotermia berat. Yang pertama suhu kurang dari 32 derajat Celcius. Yang kedua tanda lain hipotermia sedang. Yang ketiga kulit teraba keras. Yang keempat nafas pelan dan dalam. Dehidrasi berat. Yang pertama bayi berak cair lebih sering dari biasanya. Yang kedua tinja berwarna hijau dan mengandung lendir atau darah. Yang ketiga kehilangan banyak cairan hingga menyebabkan dehidrasi. Yang keempat merupakan komplikasi dari diare dengan dehidrasi sedang yang berlanjut menjadi diare dengan dehidrasi berat. Yang kelima gejala klinis. Yang pertama kencing berkurang, yang kedua bayi rewel kehausan atau letargi, yang ketiga mata cengkung, yang keempat turgor kulit kurang. Manajemen dehidrasi berat. 1. Jika bayi menunjukkan tanda dehidrasi atau spesies. Yang pertama, pasang jalur 4 sementara bayi masih menyusui jika memungkinkan. Yang kedua, jika bayi menunjukkan tanda-tanda dehidrasi, berikan larutan Raiger Lacta atau NaCl 0,9%, 30 ml per kilogram berat badan dalam 1 jam. Yang ketiga, lakukan penilaian setelah 1 jam. Yang kedua, jika membaik, lanjutkan dengan 70 ml per kilogram berat badan dalam 5 jam. Shock atau rejatan. Keadaan disfungsi sistem sirkulasi yang mendadak dengan patofisiologi yang kompleks yang mengakibatkan penyampaian oksigen dan nutrisi yang tidak adekuat untuk memenuhi kebutuhan jaringan dan untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme. Adapun etiologi shock, yang pertama hipovolemik, yang kedua kardiogenik, yang ketiga septik, yang keempat karena pengaruh obat, yang kelima neurogenik, yang keenam endokrinologi. Kesimpulannya, 1. Bayi baru lahir memiliki risiko untuk mengalami kegawat daruratan. Yang kedua, bayi dengan kondisi kegawat daruratan memerlukan penanganan cepat
untuk mencegah kematian dan kecacatan. Sekian dari video saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Dalam akhir video ini saya ingin mengajak teman-teman yang baru lulus SMA ataupun SMK yang masih bingung mau melanjutkan pendidikan kuliahnya di mana. Nah, dalam video ini saya merekomendasikan salah satu kampus yang ada di Manado, yaitu Kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di Kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado telah membuka pendaftaran baru buat adik-adik semua, dan mari Jo mendaftar di Kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.